Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal kembali dan terima kasih atas supportnya. Ini pembahasannya agak telat tapi tidak apa-apa. Karena ada beberapa yang harus saya cek ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pada suatu bejana yang kapasitas kalornya diabaikan, terdapat 300 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita tuliskan yang diketahui, itu ada bejana. Bejana itu wadah ya teman-teman. Jadi ada massa es plus air itu 360 gram. Kemudian T1-nya adalah 0 derajat Celcius. Setelah itu dimasukkan 70, jadi ini massa uap itu 70 gram. T2-nya adalah 100 derajat Celcius ke dalam bejana tersebut ya. Jika kalor penguapan air, jadi kalor uap air, berarti dia L uap sama dengan 540 kalori per gram. Suhu akhirnya, dan suhu akhirnya 80 derajat Celcius, ini adalah suhu campurannya ya. Setelah dicampur, suhunya itu seimbang di 80 derajat Celcius, tentukan massa air. Jadi yang ditanya adalah massa air. Nah, berapa gram? Di sini kita butuhkan adalah C air, ya itu sama dengan 1 kalori per gram. Dan kita juga membutuhkan kalor lebur es atau LS 80 kalori per gram. Jadi yang belum tahu, karena tidak tuliskan di soal, maka saya tambahkan di situ. Sekarang yang ditanya, M air, kita jawab ya. Berarti Q yang dilepas itu sama dengan yang diterima, atau kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas. Nah, kalor yang pertama adalah kalornya S ya. Kalor S yang ini berubah wujud ya, berubah wujud. Nah, dan kan ada campuran es sama air, jadi esnya nanti akan berubah wujud menjadi cair. Kemudian ada kalor campuran tadi atau kalor dari es plus air. Nah ini berubah, bukan berubah wujud ya, tapi berubah suhunya. Yang melepas adalah uap. Nah uapnya itu juga nanti menguap ya, menguap. Bagian nanti menguap, jadi ada kalor uap ini yang berubah wujud dan ditambah kalor uap yang berubah suhunya. Nah, gitu ya. Nah, kita langsung aja. Berarti yang pertama ini yang menerima kalor adalah MS dikali dengan LES plus, nah ini M campuran atau MES plus air kali C air kali TC min T1 sama dengan M uap kali L uap ditambah M uap kali C air kali T2 kurangi TC. Nah, segitu ya teman-teman. Kemudian kita butuh MES. Nah, MS plus air sama dengan massa es plus massa air.
Nah, ini kan 360 gram sama dengan massa es plus massa air. Maka massa es sama dengan 360 kurangi massa air sama dengan massa esnya. Jadi kita masukkan di sini. Massa esnya adalah 360 plus massa air. Plus di sini massanya 360 ya tadi dikali 1, TC-nya 80, T1-nya 0. M uapnya 70 gram dikali L uapnya 540 tambah 70 gram kali 1, 100 kurangi 80. Nah, di sini kita kalikan 360 kali, ada yang terselip teman-teman. Sabar ya. Ini kan massa es. LS-nya belum. Plus 360 kali 1. Nah, kalikan silang ya. Berarti 2880 0 kurangi 80 M air plus ini berapa ini? Sama ya ini 28800 sama dengan 37.800 tambah ya 70 kali 1 kali 20.400. Nah, di sini kita jumlahkan ini dengan ini ya. Jadinya adalah 57.600 plus 80 kali massa air. Sama dengan ini ditambahkan. Jadi 39200 57600 plus 80 kali massa air sama dengan 39.200 ya 57600 min 39200 sama dengan 80 kali massa air. Jadi kita kurangi 18.400 80 air. Maka massa airnya adalah 18.400 dibagi 80 itu massa airnya, teman-teman. Coret. Hasilnya adalah 230 gram massa airnya. Oke, teman-teman, itu untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di nomor 2 ini ada sebuah kalorimeter yang kapasitas kalorinya adalah 80 kalori per derajat Celcius, berisi 1000 gram air dengan suhu 20 derajat Celcius. 500 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter. Setelah mencapai kesetimbangan, hitunglah massa es yang melebur. Untuk yang diketahui, itu ada kapasitas kalor ya. Dari kalorimeter itu kita tulis dengan C besar 80 kalori per derajat Celcius. Kemudian massa air 1000 gram dengan suhu berarti T1 20 derajat Celcius. Kemudian ada massa es 500 gram dan suhunya T2 itu sama dengan minus 10 derajat Celcius. Setelah mencapai kesetimbangan, nah di sini teman-teman suhu untuk setimbangnya tidak diketahui, maka kita kasih TC-nya 0 saja ya. Kemudian hitunglah massa es. Ditanya massa es yang melebur. Ya.
Nah, di sini kita jawab kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas. Yang menerima adalah S ya. Jadi yang menerima adalah kalor S, tapi yang melebur, kemudian nanti setelah melebur, S-nya itu akan naik suhunya ya. Suhunya naik. Yang melepas adalah air. Berarti air ini melepas karena suhunya 20 ya lebih tinggi, dan suhunya kapasitas kalor itu juga kalorimeter ya. Kalorimeter kok apa sih? Kalorimeter juga nanti akan melepas. Ya. Di kalorimeter atau wadahnya nanti juga akan melepas kalor. Oke, kita lanjut saja. Berarti massa S yang melebur dikali dengan kalor lebur S plus ini 800 gram S ya dikali dengan C air dikali dengan T2 dikurangi 0 ya. T2 dikurangi 0 ya. T2 TC dikurangi T2 sama dengan M air kali C air. Ini C kecil ya teman-teman ya. Kalau gede dia beda. Dikali dengan T1 kurangi TC. C air ya. Ditambah C dari kalorimeter ya. Dikali dengan T1 kurangi TC. Semoga kelihatan. Nah, ini yang kita cari MS aksen kali 80. Jadi lihat di soal sebelumnya ya. Untuk kalor leburnya kita ambil dengan nilai 80 ya. Tambah 500 dikali dengan 1 ya teman-teman. CES-nya tidak ada ya teman-teman. Kita pakai setengah aja. Atau 0,5 CES. CES. Jadi masih dalam bentuk S ya teman-teman. Kemudian ini TC-nya kita ambil 0 kurangi N 10. 1000 kali 1 20 kurangi 0 plus 80 20 kurangi 0. Ini 80 MES aksen plus ini nanti 10 5 2500 ya teman-teman. Sama dengan ini 20.000 tambah 1.600. Berarti 80.000 80 MES sama dengan ini ditambahkan jadi berapa nih? 21.600 dikurangi ini ya teman-teman 2500. Berarti 80 MES aksen sama dengan 2500 ya. 001 21 dikurangi 2 19. Berarti MES aksen 19.100 dibagi 80. Hasilnya 238,75 gram. Ya, semoga
Ini berubah suhu ya. Nah, semoga membantu. Nah, ini yang belum ada C air, 1 kalori per gram derajat Celcius. Untuk C es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Apalagi LES 80 kalori per gram. Ya, tambahan aja teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ada gas ideal monoatomic mempunyai tekanan 10⁵ Pascal, volumenya 2 meter kubik dan suhunya 27 derajat Celcius. Mula-mula gas mengalami proses isobarik sampai volume gasnya menjadi 6 meter kubik. Kemudian gas mengalami proses isokorik hingga tekanannya menjadi 2 kali 10⁵ Pascal. Jika Cp sama dengan 5/2 NR, tentukan A grafik, B suhu tiap-tiap proses, C usaha total, dan D besar energi dalam. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Itu ada P1 10⁵ Pascal. Kemudian ada P2 itu 2 kalinya 10⁵ Pascal. Kemudian ada V1 2 meter kubik dan V2 ada 6 meter kubik. Suhunya mula-mula itu adalah dTA ya, itu sama dengan 27 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin, kita tambah 273 berarti kita dapat 300 Kelvin. Kemudian ini ada Cp sama dengan 5/2 NR. Nah, di sini yang ditanya A itu grafik, B itu T tiap proses ya. Berarti ini aja dulu. Kemudian C W total. Kemudian yang D energi dalam. Kita jawab dulu. Yang pertama adalah grafik ya, A. Nah, grafiknya terus kayak gini aja. Ini grafik volume P meter kubik. Kemudian ini grafik tekanannya ya, P. Ini kita kasih 10⁵ saja. Untuk satuannya itu Pascal. Ya. Jadi yang pertama itu 1 ya di sini ya. 1, nanti dia naik di sini 2. 2 kali 10⁵, ini 1 kali 10⁵. Volume awalnya ada di 2. Ini 2. Ini 6. Pertama itu prosesnya ada di sini ya. Di sini dia mengalami proses isobarik, berarti tekanannya tetap sampai volumenya menjadi 6, berarti sampai sini. Ini kemudian ini kita kasih nilai A dan B ya. Isobarik. Nah, kemudian ini isokorik. Ya, ini titik C. Ini isokorik. Volume tetap. Nah, gitu. Ini gambarnya. Jelek ya, kalian gambar pakai penggaris biar gampang. Sekarang yang B. Suhu saat proses api atau isobarik. Isobarik tekanannya tetap. VA per TA sama dengan P
VB per TB. Coret nih karena sama. VA-nya itu tadi berapa kita dapat? Ya, VA 2 Oh ya, kita pakai 1 ya teman-teman biar nggak bingung nanti. V1 V1 V2 T2. Jadi ini kita coret P-nya. V1-nya 2, T1-nya 300, V2-nya itu 6, T2. Nah, maka berarti T2 kali 2 sama dengan 6 kali 300. T2 sama dengan 6 kali 300 dibagi 2. Dibagi 3 berarti jawabannya 900 Kelvin. Sekarang kita ke proses B ke C. C itu isokorik. Nah, proses isokorik ini V2 sama dengan T2 per V3 per T3. Nah, isokorik volumenya tetap berarti coret ya. P2 itu 1 atau 10 pangkat 5. Kemudian T2 di sini kita dapat tadi 900. P3 kita dapat 2 kali 10 pangkat 5 per T3-nya yang kita cari. Ya, ini bisa dicoret teman-teman, ini 1. Nah, kita tinggal 1 kali T3 ya, berarti 2 kali 900. Berarti kita dapat 1800 Kelvin untuk T3-nya. Nah, ini jawaban yang B. Sekarang yang C. Kita ke C. Usaha total. W total sama dengan WAB plus WBC. Nah, WAB ini isobarik berarti P dikali dengan V2 kurangi V1. Plus WBC isokorik 0 ya. Nah, P-nya di sini adalah 1 atau 10 kali pangkat 5. 1 kali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5. Ini berarti 6 kurangi 2. Sama dengan 4 ya. 4 kali 10 pangkat 5. Satuannya Joule, teman-teman. Oke, itu saja untuk yang C. Sekarang yang D. Yang D itu adalah energi dalam, delta U. Nah, delta U dipengaruhi oleh suhu awal dan suhu akhir. Nah, maka delta U karena ini monoatomik, berarti kita pakai 3/2 NR delta T. 3/2 N. N-nya 1 karena monoatomik, teman-teman. R-nya itu bilangan gelombang, kita pakai 8,31. Delta T-nya kita pakai T akhir, yaitu 1800 dikurangi T awal 300 ya. Jadi kita dapat delta U-nya itu kalau kalian hitung nanti dapat 18.697,5 Joule. Nah, gitu aja ya sampai nomor 3. Oke, terima kasih sudah menonton.